Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Prabu di live streaming siang hari ini. Ya, suatu berita yang tidak terduga ya. Ya mungkin biasa-biasa saja menurut saya dalam politik. Dalam wawancara semalam di Jakarta Fair, Pak Anies Baswedan mengatakan ya akan menemui Pak Prabowo ya menjelang Pilkada Jakarta 2024 dan juga tentunya bersafari politik menemui ketua-ketua umum partai politik ya dalam rangka komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Ya hal yang biasa dalam politik yang dinamis terutama di Indonesia ya. Jadi bukan hal yang mengagetkan atau bikin berdebat-debat, enggak. Biasa aja sih kalau menurut saya ya. Sebagai seorang yang dicalonkan dari partai politik untuk Pilgub Jakarta ya dari PKB ataupun PKS, tentunya akan ada suatu komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya sebagai bagian dari satu koalisi yang akan mengusung, akan mendukung dalam pertarungan di Pilgub Jakarta 2024 ya. Tentunya ya, safari politik atau komunikasi politik tentunya pasti akan terjadi ya sebagai seorang calon gubernur ya dalam membangun koalisi ya. Tidak cukup hanya dengan satu dua partai yang mengusungnya ya, biasanya seperti itu yang terjadi ya. Seperti yang Pak Anies katakan semalam ketika wawancara di Jakarta Fair kan ya, jadi akhirnya Pak Anies akan bertemu dengan Pak Prabowo. Tentunya pasti akan bertemu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi suatu pertemuan yang bermanfaat buat masyarakat Jakarta khususnya ya, dalam suatu dukungan pilkada khususnya di Pilgub Jakarta 2024 ya. Dan tentunya tidak hanya Pak Prabowo yang akan ditemui selaku ketua Parpol Gerindra, mungkin partai-partai yang lain juga pasti akan terjadi komunikasi politik ya. Biasa itu disebut safari politik. Yang mungkin nanti bisa ke Pak Julhas, ketua Parpol PAN ya. Bisa ke Pak Erlangga Hartarto, ketumnya Golkar ya. Dan juga bisa ke P3 ketemu dengan Pak Sandiaga Uno ya. Ini yang bisa menjadi suatu kejutan nih menurut saya. Justru ini yang menariknya nih ya. Yang sangat menariknya itu di saat Pak Anies safari politik bertemu ketum Parpol P3 yaitu ketemu Pak Sandiaga Uno. Jadi semacam kayak dejavu nih. Mudah-mudahan itu yang justru yang menarik ya. Kalau Pak Anies nanti ketemu Pak Prabowo itu biasa buat saya. Ya mungkin buat teman-teman ya. Karena nggak mungkin Pak Anies akan komunikasi politik mencalonkan dengan Pak Prabowo yang udah terpilih sebagai capres. Tentunya nggak akan terjadi. Kira-kira begitu. Tapi kalau Pak Anies berjumpa dengan Pak Sandiaga Uno, ketum Parpol P3, ini yang jadi sangat menarik ya, menjadi suatu apa ya, yang tak terduga-duga hasilnya. Karena apa? Pasti bisa berpikir lah, sama-sama kita berpikir ya. Pak Sandi kan lagi apa, P3 ini agak-agak turun nih ya, sampai nggak lolos di Senayan di DPR pusat. Yang kedua, masa jabatan dia sebagai Menparekraf akan habis di Oktober ya. Entah terpilih atau tidak, kemungkinan tidak kalau saya, karena kan P3 tidak menyumbang nih secara di parlemen ya. Ya biasalah tawar-menawar politik ya, walaupun P3 bagian dari koalisi itu menjadi satu pertimbangan ya, atau mungkin diganti dengan yang lain. Ya tentunya suatu hal yang menarik apabila terjadi itu lobby-lobby politik ya kan, komunikasi politik yang ya saling menguntungkan khususnya buat masyarakat Jakarta ya. Ini ya yang menarik buat saya nih ya. Kalau Pak Prabowo akan temui apa, Pak Anies akan temui Pak Prabowo itu hal biasa, atau Pak Anies ketemu Pak Julhat itu hal biasa kan gitu, atau ketemu apalagi ketemu AHY di Demokrat hal biasa kan gitu. Tapi kalau ketemu Pak Sandiaga Uno, ketum P3, ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya.
Bagaimana menurut teman-teman? Ya, komentar. Kita ngobrol bareng siang hari ini. Jangan lupa seduh kopinya.